Artinya apa? Artinya kita sudah bukan zaman VOC lagi. Menjual langsung apa yang ditanam. Tahun 1602, kita semua petani yang mengurus ladang, yang di laut, semua hasilnya diangkut. Dan saat itu saya mencatat, impor tapioka kita 7 triliun rupiah per tahun. Saya sempat terkenal. Padahal kata Kus-Plus, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Singkong dari Sabang sampai Merauke bisa ditanam. Kemudian pada saat itu, sebelum saat itu saya di Badan Litbang. Saya tahu ada catatan ekspor ke Cina daun singkong. Karena daun singkong itu menurut para peneliti industri kami mengandung glutine untuk pengencer darah. Kenapa kita tidak bisa menghilirkannya menjadi pengencer darah seperti itu? Kok kita ekspor daun singkongnya? Kita impor obatnya. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kami memang sedang menunggu pahlawan-pahlawan yang akan membangun ekonomi ini dengan otak, otot, dan hatinya untuk menjadikan bangsa ini, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Adi Brata, mandiri dalam pangan, daulat dalam energi. Sebuah bangsa atau satu komunitas sebelum dia melakukan sesuatu yang lebih kreatif lagi, kuat dulu dalam dua hal. Energy security. Terima kasih, selamat datang Bapak. Dan food security. Dua ini mutlak dipegang. Energy security dan food security. Jadi menambah keyakinan saya bahwa semangat hilirisasi yang menjadi komitmen Kementerian Perindustrian ini bisa dilaksanakan dengan perjuangan bersama. Salah satunya adalah singkong. Dan ini juga untuk memperkuat bangsa dalam energy security dan food security. Kemudian lagi, tugas dan fungsi kami adalah membangun klaster-klaster industri. Ternyata salah satu kelemahannya dalam rantai pasok atau supply chain dari industri adalah pasokan bahan baku. IKM kami selalu menghadapi kesulitan karena pasokan bahan bakunya naik turun, harganya juga naik turun. Seringkali mengolah sesuatu sudah dapat pasar yang bagus, tapi pada saat butuh bahan baku di pasar kosong atau harganya tiba-tiba naik dan jarang sekali turun lagi. Ini selalu membuat kerepotan. Pada saat Bank Indonesia datang kepada kami mempertanyakan tentang klaster ini, saya minta kepada Bank Indonesia yang pinter dalam melakukan atau menciptakan sistem bagaimana para petani ini menjadi bagian dari value chain produksi atau bagian dari value chain pengusaha singkong ini. Dan hari ini terjadi. Alhamdulillah, para petani bagian dari rantai nilai atau value chain singkong. Kami yakin bahwa dari kalangan pemerintah, tadi pagi Pak Bram SMS kami, maaf karena ada rapat Dewan Pengawas LPDB, jadi tidak bisa datang, tapi tentunya kami bersama-sama. Ada KUKM, ada Kementerian Perdagangan, Perindustrian, seringkali orang mempertanyakan, kenapa sih ya kok ada ini, ada ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, yang mengurus UKM itu 20 kementerian lebih. Demikian banyaknya, kata Pak Sarif Hasan,
itu ada 55 juta unit UKM. Jadi dibagi-bagi pekerjaannya. Bisa dikatakan bahwa saya salah satu eselon 1 KUKM yang ada di perindustrian. Kenapa demikian? Karena yang ada di perindustrian harus mendekatkan kepada industri besarnya, supaya ada linkage program. Di KUKM mengurus dari mulai hulu sampai hilir, sampai perdagangan, distribusi dan sebagainya. Kami di produksi mulai dari R&D, product development, product diversification, production yang menyangkut 3 hal. Teknologi, kompetensi SDM, dan standar. Ini yang harus kami jaga. Oleh karena itu, kami selalu berkomunikasi. Saya curhat kepada Pak Bram, kepada Pak Nedi, saya datangi. Beliau-beliau juga datang ke tempat saya, Pak Koirul, Pak Wayan Dipta. Jadi itu hal yang bagi kami adalah sesuatu yang harus kami lakukan. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan, kok nggak kerjasama ya? Kami selalu kerjasama. Dan jangan lupa bahwa Republik ini besar sekali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Inggris sampai Turki. Oleh karena itu mari kita bangun bersama. Tadi saya ada kata-kata dari Pak Adi Brata, para investor tenang deh. Kita semua amanah mengerjakan pekerjaan ini dengan serius. Jadi Bapak kalau sudah invest, pasti untung. Alhamdulillah, wa syukurillah. Tetapi jangan lupa bahwa ini adalah kewajiban kita bersama. Bangsa ini, salah satu kelemahan yang kita lihat adalah suka mencela. Coba Bapak Presiden kita, mungkin entah tidurnya berapa jam, mungkin tidak sampai jam terbangun lagi, tetapi selalu mendapat celaan. Dan kalau beliau presiden kita dicela karena sesuatu hal, itu kesalahan kita juga. Oleh karena itu, para investor pun jangan langsung tidur nyenyak karena sudah invest, tetapi punya rasa memiliki untuk ikut mempertanyakan, apa Pak Adi Brata kesulitannya, sudah sampai mana, apa yang bisa kita bantu, itu wajib. Begitupun kepada presiden kita. Entah itu kita dari partai hijau, kuning, merah, tapi ini adalah presiden Republik Indonesia. Harusnya kita tanya, apa yang bisa kita bantu, apanya? Oh bolong ini, oke, ayo bareng-bareng tutup, ayo kita, ayo ini. Sudah saatnya Republik ini. Makanya nanti ada puisi yang ingin saya sampaikan. Untuk bersama-sama. Kenapa Republik ini selalu saja ada malapetaka? Menurut analisa saya mungkin ya, ini juga saya butuh challenge dari ibu-ibu dan bapak sekalian. Kita ini tidak belajar dari sejarah bagaimana manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Pada saat itu, kalau tidak salah di dalam surah Al-Baqarah, iblis berkata demikian, duh Gusti Allah, saya selalu bersujud kepada Anda, tetapi kenapa manusia yang jadi khalifah? Satu kata, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Kok dia sih? Nah, ternyata itu menurun kepada anak turun Adam. Selalu saja kalau ada pemimpin, kita mengatakan, kok dia sih? Saya kan lebih baik daripada dia. Ini sifat-sifat iblis ini yang harus kita kikis. Siapapun pemimpinnya, kita bareng-bareng dukung. Tidak ada kata-kata ana khairum minhu. Itu adalah sifat iblis yang akan mencerai-beraikan, menghancurkan kita semua. Jadi kita harus bersama. Oleh karena itu pesan moral saya ini mudah-mudahan menjadi bekal, menjadi inspirasi, menjadi sesuatu yang difahami atau ditafakuri. Saya ingin sekali bangsa ini bangkit,
tidak dikoyak-koyak oleh satu skenario yang kita tidak tahu. Jadi kita harus awas. Oleh karena itu, Pak Adi Brata, setelah saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam segala urusan. Mudah-mudahan kita diberikan barokah. Mudah-mudahan kita adalah kelahiran kembali pasca. Saya kebetulan ikut dalam satu pagelaran senderatari yang disponsori oleh Pak Ponco Sutowo. Judulnya adalah Gajah Mada. Saya baru paham bahwa Republik ini, untaian sejarahnya selalu kebersamaan, borderless, tidak ada batas suku, batas agama, semua ingin Nusantara ini bersatu. Karena Nusantara ini diiringi oleh seluruh bangsa. Nusantara ini memiliki kekayaan 1,7 juta spesies. Indonesia ini luas wilayahnya hanya 1,2% bumi, tetapi kekayaannya 8-10% dari bumi ini. Coba, apa tidak semua ingin mengambil dari kita? Jangan gampang digoyang. Oleh karena itu, kita semua membangun negeri ini bersama. Kita tidak ada lagi keunggulan yang ingin satu sama lain mengalahkan, tetapi yang ada kita saling mendukung, membantu. Saya juga ingin mengulas kenapa Pak Endi dengan Pak Adi Brata sekarang seperti berpisah. Mungkin kalau kita analogikan, tadi sudah dikatakan bahwa tidak ada apa-apa antara Pak Endi dan Pak Adi Brata. Ini adalah proses kepompong dengan ulat. Sebelumnya kepompong dan ulat itu bersatu. Nah sekarang ulat ini, Pak Adi Brata keluar dari kepompongnya, terbang kemana-mana. Tepuk tangan untuk Pak Adi Brata. Kalau FOK adalah organisasi yang berdimensi sosial, kalau APSindo organisasi yang berdimensi profesional, yang mungkin nanti ada hitung-hitungan. Kalau Anda tidak produktif, ya tidak menghasilkan. Produktivitas pun diukur. Oh, ini produktivitasnya segini, dapatnya segini, ini segini. Profesional. Jadi memang harus lahir sesuatu yang profesional. Tidak bisa hanya sosial saja. Kita ada pentahapan-pentahapan. Mohon dipahami. Ini artinya kita belajar dari alam. Ini artinya kita ikra, belajar dari ulat sutra. Masa jadi kepompong terus? Ya keluarlah itu si kupu-kupu terbang. Dia mengawinkan lagi ini dengan ini, mengawinkan bunga ini dengan ini, jadi buah, jadi madu, jadi segala macam. Itulah yang terjadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi model bagi kegiatan-kegiatan yang lain. Saya juga mohon maaf apabila saya masih belum optimal mendukung FOK. Selama ini hanya diskusi-diskusi, tidak satu peser pun APBN keluar. Kami hanya memberikan semangat atau sedikit ide-ide. Saya mengakhiri apa yang ingin saya sampaikan ini dengan sebuah puisi.